Di suatu hari yang sedikit mendung, awan kelabu menyelimuti gedung-gedung pecangkar langit di Jakarta. Di kota yang mana gua dilahiri, di kota yang mana gua dibesari, di kota yang mana juga gua dianati. Suwe bener dah. Tepatnya di bulan September, gua baru aja dipecat ame atasa lantaran para pencari muka yang lagi giat ngaduin kejelekan karyawan-karyawannya buat bonus akhir tahun. Gue nggak usah nyeritain kronologinya dah ya, kepanjangan. Yang ada bukan cerita mistis pendakian, malah jadi cerita kejam para pencari muka jilid 7, nyaingin para pencari tuan yang ada. Selepas menerima surat putus kontrak dari perusahaan, gue pun pulang ke rumah. Kemudian langsung disambut ocehan dari Nyarodia. Tumbenan amat lu jam segini udah balik. Ngapain lu? Malesnya, puyeng bener nih pala, pengen tidur. Punya pala puyeng, nggak punya pala serem lu. Lah lebih serem lagi kagak punya mukanya. No banyak no di kantor, manusia-manusia tak bermuka. Jawab gua sembari nyelonong masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar gua pun kembali melihat surat putusan kerja tersebut. Baru kerja 2 tahun udah dipecat gua. Gua kan lagi ngumpulin duit ini buat ngalalin si Fitri. Ada-ada bae dah. Kemudian handphone gua pun berbunyi, menandakan telepon masuk dari seseorang. Assalamualaikum di. Kumsalam. Ngape met? Jawab gua mengangkat telepon dari Yanto Jame. Kata Denny lu dipecat ya? Iye. Gara-gara apa sih di? Biasalah. Males gua. Ntar aja dibahasnya. Iya udah ntar malam gue ke rumah ya. Pengen makan nasi uduk emak lu nih. Iya. Daripada galau-galau, tidur danggoran. Emang belum rezekinya aja kali. Singkatnya malam hari di warung nasi uduk Nyarodia. Jadi gimana di? Pasti si Wanto yang ngaduin perkara masa lalu ke si bos. Tanya Yanto Jamet sembari makan nasi uduk. Iya, siapa lagi, Met? Tuh orang kan lagi pengen beli helikopter. Jadi getol bener ngejatuhin orang. Biar dia naik pangkat, terus gajinya gede. Iya udah sabar aja di. Masih banyak kerjaan di luar sana. Muncak yuk. Tiba-tiba si Yanto Jamet nih ngajakin muncak. Boleh juga nih idenya. Lagi begini kan, enak bener nih muncak kayaknya. Hitung-hitung hilangin unek-unek dalam mati. Sembari nyari pesugihan kalau bisa. Buat nyantai tuh si aki-aki pencari muka. Kagak-kagak canda. Musrik itu pantangan bener. Cakep bener itu ide lu Met. Kemana nih kita? Bebas gue madi. Ajakin yang lainnya. Kan kita udah ada geng. Pale lu geng. Geng lambe gledek. Geng para manusia kentir. Ucap Yanto sembari tertawa. Ya udah gue WA grup dulu dah ya. Suruh pada kemari sekalian ngomongin acara. Singkatnya 1 jam kemudian. Nih dia nih, geng lambe gledek udah pada bermunculan. Ucap Yanto Jame. Lambe gledek. Muke lu tuh samper gledek. Ucap Mamat yang langsung duduk di sebelah Yanto. Jadi Mamat ame si Yanto nih udah akrab bener. Setelah insiden Yanto di Gunung Salak. Awalnya si Mamat sih gedek bener sama dia. Tapi lama kelamaan gak tahu banget dah. Kayaknya si Mamat jadi cinta sama Yanto Jamet. Saat itu juga udah ada Po Ipe, Rian, dan pastinya Neng Boto Fitri, pujaan hati gua. Jadi gini, si Jamet ngajakin muncak nih. Udah lama juga kan kita kagak muncak bareng. Ucap gua membuka obrolan. Iya nih, kaos doang dibikin, jalannya kagak. Saut Po Ipe. Mana nih kaos ada lambang PLN-nya lagi. Siapa sih yang ngasih ide begini? No, si Jamet. Lah kan sesuai nama gengnya lambe gledek. Masa iya gue taruh gambar mulut? Bukannya geng pendaki malah jadi akun gosip. Ada-ada aja lu. Saut Yanto Jame. Iya juga sih. Jadi kami berenam ini menamakan geng kami dengan sebutan lambe gledek. Lambe yang berarti mulu, sedangkan gledek yang berarti petir.
atau bisa dikatakan juga mulut peti, atau gampangnya mulut lemes, atau lebih gampangnya lagi Kang Gibah. Geng ini beranggotakan 6 orang yang terdiri dari gua, Yanto, Poipe, Mamat, Rian, dan Fitri. Nah, nama ini disematin oleh Yanto yang melihat kami selalu ngoceh dimanapun kami berada. Kagak bisa tuh ngeliat yang aneh dikit, pasti langsung digibahin. Tapi maksudnya gibah di sini tuh ke arah yang positif. Lah, apa gimana gibah bisa positif? Iye, jadi maksudnya di sini tuh kami ngegibahin langsung di depan orangnya. Jadi gue udah mutusin nih buat nanya ke Gunung Sumbing via Kaliangkrik. Pada setuju kagak? Nah, cakep tuh. Sekali-sekali lah ke Jawa. Jangan Jawa Barat mulu. Saud Po Ipe. Yoi, sekalian resepsionis kita. Saud Yanto Jame. Resepsionis. Reparasi. Jawab Mama. Reparasi. Repressing PA. Repressing bukannya yang nyari ikan tuh. Itu mah fishing. Fishing bukannya yang muter-muter. Itu mah gangsing. Gangsing bukannya yang suka terbang. Lu sinting. Bah. Saud Mamat Keyanto mengakhiri obrolan malam ini. Singkatnya, hari yang telah ditentuin pun telah tiba. Memasuki awal bulan Oktober, yang mana bulan-bulan yang udah berakhiran ame kata berber, pasti dah berbau hujan. September, Oktober, November, Desember. Tapi di bulan Oktober ini hujannya masih tipis-tipis, beluman yang badai kayak bulan Desember. Perjalanan dimulai dari Jakarta. Kita kagak bawa mobil, soalnya kagak ada yang punya. Ada sih punya babenya si Mamat, si Haji Toir, tapi mobilnya mobil box. Ya kali kita masuk mobil box, orang apa paketan tuh. Saat itu kita naik bus AKP, antar kota antar paket, antar provinsi. Kebetulan ada tanggal merah tuh satu di hari Kamis, jadi pada cuti dah di hari Jumatnya. Bablas dah libur Sabtu Minggu. Ya kagak berlaku juga sih buat gua. Ya kan status gua sekarang pengacara, pengangguran suka nyari gara-gara. Segala centong semur jengkolnya gua disuruh bawa lagi. Emang dah nih lambe geledek, kentir kalau kata si Yanto mah. Sementara masalah perizinan yang Boto Fitri, yang anak semata wayang babenya, ya udah biasa diakali. Bohong lagi dia. Alasannya, ya acara gathering kantornya. Kalau kagak ikut, denda 5 juta. Kesianan bener emang tuh aki-aki dikibulin mulu. Kantong kresek bawa kagak? Tanya Po Ipe saat kami akan menaiki bus dari terminal di Jakarta. Buat apaan, Po? Lah itu semut bakot, si Mamat. Terjemun tak lagi. Dia kan norak, kagak bisa naik-naik beginian. Ada nih gue, Po, trashback. Bujuk, lu kata muntah gue limbah pabrik, segitu gedenya di. Ya ilah, ribet bener sih. Nanti juga disediain sama pihak bisnya, ucap Fitri mengakhiri perdebatan permasalahan kantong kresek. Bis pun mulai melaju dari Jakarta, kira-kira pukul 7 malam, menembus padatnya lalu lintas kota Jakarta. Perjalanan dari Jakarta ke Magelang memakan waktu tempuh selama 10 jam. Kira-kira subuh pukul 5 pagi, kami semua sampai di Magelang. Sejuk bener dari kota, ucap Mama sesaat kami telah turun dari bus. Sembari mengusap wajah bangun tidurnya, si Yanto Jamet ngeluarin handphone dari tas kecilnya. Halo sob, aku Wisning terminal iki, ucapnya di sebalik telepon. Setelahnya ia pun menutup panggilan teleponnya. Kita tunggu di situ aja tuh sambil ngopi, ucap Yanto Jamet kepada kami, sembari menunjuk sebuah warung yang berada di area terminal ini. Jadi, si Yanto ini punya saudara yang tinggal di Magelang. Rencananya, kami akan dijemput, rehat sejenak di kediaman saudaranya. Kemudian beliau juga yang nantinya akan mengantar kami sampai ke base camp Butuh Kaliangkrik. Dan sekitar 20 menit kami menunggu di salah satu warung di terminal. Klakson sebuah mobil bak berbunyi, yang kemudian keluar pria berambut sedikit oranye di bagian atasnya.
khas anak muda yang kelamaan main layangan di tengah hari bolong. Pria itu berperawakan kurus, sedikit jangkuk, berkulit sawo matang dan memiliki senyum yang menawan. Saat beliau menghampiri kami, senyum yang mengembang, menampilkan lirat gigi yang sedikit nyempil dedaunan. Kayaknya habis makan nasi pecel nih orang. Mas, sapanya, yang perlahan menghampiri kami, lebih tepatnya menghampiri Yanto. Sob, gile, makin suangar aja sampean. Kenalin nih, saudara gua, namanya Sobari. Halo mas. Satu persatu dari kami pun berjabat tangan. Tak lupa juga menawarkan Sobari ini untuk makan atau sekedar ngopi-ngopi cantik. Monggo mas, wis sarapan aku. Yowes, yuk langsung aja, ucap Yanto Jamet, mengajak kami bergegas menaiki bak terbuka milik orang tua Sobari itu. Kamu di depan aja ya, sama Poipe, yang di belakang biar cowok-cowok aja, ucap gua pada Neng Boto Fitri. Kemudian kami menaiki bak tersebut, meninggalkan area terminal, melaju menuju rumah kediaman Mas Sobari. 10 menit pun berlalu. Sesaat sebelum sampai di rumah Sobari, kami berhenti di sebuah pasar tradisional, membeli perbekalan logistik atau sekedar mencari kolor di emperannya, karena si Mamat ini lupa bawa kolor cadangan. Pada bentol-bentol ntar si Jono kalau gue kagak ganti. Gue beli dulu dah ya, ucap Mama. Sementara Fitri dan Poipe mencari perbekalan logistik seperti sayur mayur dan buah-buah. 10 menit setelahnya, sesaat semuanya sudah dapat apa yang dicari, mobil pun kembali melaju, meninggalkan pasar tersebut, menuju rumah Mas Sobari. Sekitar pukul 6:30 pagi, kami pun sampai di kediamannya. Rumah khas Jawa modern dengan segala pernak-pernik atribut di dalamnya. Kami pun disambut hangat oleh kedua orang tua Sobari. Tak lupa pula kami mencium tangan Mbak Buyu atau neneknya Sobari. Selesai beristirahat di rumah tersebut, pukul 8 pagi, kami pun kembali berangkat menggunakan mobil yang sama, melaju menuju base camp Butuh Kaliangkring. Perjalanan dari sini menuju base camp membutuhkan setidaknya hampir 1 jam perjalanan. Dengan pemandangan yang muah, perkebunan dan view Gunung Sumbing yang aduh begitu memanjakan mata. Kalau orang-orang bilang nih, serpian surga yang jatuh ke bumi. Kami sampai di desa Butuh tepat pukul 9 pagi. Sesampainya di sana, Sobari langsung memutarbalikkan mobilnya, berpamitan kepada kami dan akan kembali menjemput nantinya setelah kami turun dari gunung ini. Nepal Van Java, tak sedikit orang yang menyematkan tempat ini dengan sebutan itu. Ya, karena deretan rumah-rumah yang berjejer rapi di lereng gunung ini menjadikannya seperti view di Nepal sana. Masya Allah, cakep bener ya ini pemandangannya. Pengen beli rumah di mari gue jadinya, celetuk Mama. Elah, beli keril aja kagak mampu lu, mau beli rumah, semut bakot lagunya, saut Poipe sembari merongos. Mang apa sih? Sombong amat. Setelah asik memanjakan mata dengan pemandangan tersebut, kami langsung bergegas mencari keberadaan base camp yang ternyata cukup naik ke atas dari gapura desa tersebut. Singkatnya sampai di base camp, kami langsung mengurus registrasi, mengecek ulang perlengkapan, dan membeli persediaan air botol. Bentar ya, gue boker dulu, ucap Yanto Jamet saat kami akan memulai perjalanan ini. Emang dah kebiasaan banget tuh huluk Jawa, kagak di mana-mana tuh pantat longsor mulu, ucap Mama yang disusul tertawa dari semuanya. Setelah urusan Yanto selesai, kami bersiap melakukan pendakian ini. Saat hendak keluar, tukang ojek udah pada berjejer aja di pelataran base camp. Dengan iming-iming surgawi, lebih enak dan cepat kalau naik ojek ketimbang jalan sampai sebelum pos 1. Jadi kegoda dah tuh semuanya. Akhirnya kami semua pun memakai jasa ojek untuk sampai di atas
sebelum pos 1. Perjalanan naik ojek gunung ini baru pertama kali gue rasai. Mana gue duduknya di depan lagi kayak bocah. Biji gue kejepit. Pantat gue panas bener dah dudukin tangki. Jalan makadam yang emang kagak mulus kayak pantat bayi bikin gue banyak-banyak nyebut. Berasa di prank tuh malaikat maut sama Kang Ojek. Digaspol udah pokoknya. Katanya kalau pelan takut kagak nanjak motornya. Iya juga sih. Cuma masalahnya gue belum menikah. Banyak-banyak doa aja dah. Sesampainya di pos ojek, tiba-tiba hujan mulai turun. Di sana terdapat bangunan kecil yang terbuat dari kayu, cukup untuk kami berteduh. Buset dah, bener-bener ya. Berasa naik kora-kora di Dufan gue barusan. Celetuk mama. Kayak yang pernah ke Dufan aja lu. Emang paling-paling dah nih si bapak. Tenang aja mas, aman pokoknya, saut si bapak Kang Ojek. Setelah 5 menit menunggu, hujan pun sedikit reda. Para Kang Ojek pun pergi kembali ke area base camp untuk menjemput para pendaki yang lainnya. Ayo ah, mumpung reda nih, ucap gua memberi komando. Kami pun berjalan menyusuri perkebunan warga, diiringi kabut tipis dan sisa-sisa rintik hujan yang membasahi bumi. 10 menit kami berjalan, tibalah kami di pos 1 yang ditandai adanya sebuah warung yang berjajar nutrisari, jasjus dan kawan-kawannya. Gorengan enak tuh. Kami pun kembali beristirahat di pos ini. Melihat gorengan dan semangka yang menggugah selera membuat kami bermalas-malasan di pos tersebut. Mbak, Indomie 1 ya. Lapar lu met? Iya, tadi habis pengeluaran di base camp. Sembari menikmati makanan dan juga minuman di pos ini, tiba-tiba hujan kembali turun. Demen bener nih hujan turun. Kami pun merapat di pojokan warung, membenahi keril agar tidak kebasahan. Enak tuh met Indomie roman-romannya. Mau gua. Mbak Indomie kuah 1 ya. Telurnya 2, cabenya 3, sawinya sekebon. Ucap Mamat yang ngiler ngeliat Yanto Jamet ngebadak mie. Ya ilah, malah jadi piknik di warung, celetuk Po Ipe. Kamu juga mau yang? Tanya gua ke Fitri. Enggak ah, perut aku dari tadi gak enak banget. Kenapa? Enggak tahu. Dan hampir 2 jam lamanya, hujan tak kunjung reda. Sementara jam sudah memasuki pukul 1 siang. Nih hujan awet bener ya. Kagak kayak hubungan gua sama dia, celetuk Mamat kala itu. Lah lu anak orang jalan cuma dikasih autan sama Akoa. Udah gitu nongkrongnya di pinggiran kebon. Gimana cewek kagak mau kabur? Ya elah po, itu namanya strawberry. Ngetes dulu kita, ini cewek matre apa kagak. Strawberry, strategi buluk. Gue samit lu. Strategi bukannya kalau yang salah makan pada bentol-bento. Itu mah alergi. Alergi bukannya yang buat motong pohon. Itu mah gergaji. Muka lu tuh kayak tai. Selesai bersenda gurau, melihat hujan yang masih belum reda, namun hari yang semakin siang, kami pun memutuskan untuk mengeluarkan ponco. Menerobos hujan, setidaknya ada pergerakan. Masa iya sampai sore di pos 1, terus gelar tenda gitu di pos 1. Udah kayak ikut persami di Cibubur. Kami menerobos hujan, memasuki hutan rimbun Gunung Sumbi, menuju ke pos 2. Dalam perjalanan, sayup-sayup gua mendengar alunan musik gamelan yang dibarengi suara air hujan yang jatuh membasahi ponco yang gua kenai. Tapi saat itu gua kagak langsung ngomong, melihat yang lainnya tengah bertarung dengan trek jalur yang menanjak. Ditambah guyuran hujan, juga kabut tebal yang menemani perjalanan ini, membuat gua berpikir sebaiknya gue simpen baik dalam hati, setidaknya sampai nanti turun gunung. Beberapa kali juga Neng Boto Fitri terpeleset karena jalur berupa tanah yang basah membuat pijakan menjadi licin. Sampai tibalah rombongan lambe gledek di pos 2 setelah berjibaku dengan jalur yang aduh, kira-kira jam 3 sore. Alhamdulillah sampai juga di pos 2.
Seenggaknya nggak kayak persami kita kalau ngecamp di mari. Lebih tinggi dikit lah levelnya, ucap Mama saat kami sampai di pos 2. Di pos 2 ini terdapat bangunan sedang yang terbuat dari kayu dan atapnya dari seng, atau biasa kita sebut adalah shelter. Dan saat itu ada seorang bapak-bapak yang tengah berteduh sembari membuat perapian kecil, mungkin untuk menghangatkan tubuhnya. Terlihat dari penampilannya, bapak ini adalah warga lokal yang sedang mencari kayu bakar. Terlihat dari apa yang ada di sebelahnya, kayu-kayu yang sudah terikat rapi, yang siap untuk dibawa pulang. Pak, salam kami kepada bapak itu. Monggo mas, sini, dekat perapian biar hangat. Kami pun segera melepaskan ponco, kemudian berbaur bersama bapak itu di dekat perapian. Hujannya awet Iki, tumben. Kemarin-kemarin tuh panas, mungkin sudah mau masuk penghujan, ucap bapak itu mengawali obrolan. Oh, jadi baru hari ini apa hujannya? Iya, kemarin-kemarin tuh panas. Kalian dari mana? Kami asli Jakarta pak, tapi yang ini asli orang Jogja, ucap Mamat sembari menunjuk Yanto. Walah, pantes, sahut bapak itu sembari menatap Yanto penuh arti. Kenapa pak? Tanya gua. Nggak apa-apa, sing hati-hati. Pokoknya jangan yang aneh-aneh, apalagi mempunyai niatan lain. Jelas bapak itu masih tatapannya menatap Yanto. Kami semua pun memandang Yanto secara bersamaan. Yanto terlihat salah tingkah, kemudian mengalihkan pembicaraan. Masak yuk, lapar gua. Makan mulu dari tadi. Ya namanya juga hujan, hawanya pengen makan terus. Kemudian Fitri dan Po Ipe pun mengeluarkan nesting beserta kompor. Mereka merebus air untuk membuat minuman hangat, juga mengeluarkan beberapa cemilan. Kopi pak, nanti biar saya suruh bikini, ucap gua menawarkan si bapak. Nggak usah terima kasih, saya mau lanjut jalan. Mumpung hujannya sudah mulai reda, takutnya keburu sore. Oh iya kalau bisa, jangan mendirikan tenda di sini ya, sambungnya sebelum melangkahkan kakinya. Kenapa memangnya pak? Nggak apa-apa, puncaknya masih jauh. Lebih baik di pos atas saja. Saya pamit ya, kalian hati-hati. Iya pak, bapak juga hati-hati turunnya. Gua masih sempat melihatnya berjalan menuruni jalur menuju ke arah bawah. Tapi gua ngerasa kalau perkataan si bapak itu adalah sebuah peringatan. Peringatan tentang jangan bermalam atau mendirikan tenda di pos 2 ini. Kembali ke Po Ipe dan Fitri yang selesai membuat teh hangat dan juga kopi untuk kami. Setelah menghangatkan tubuh, melihat hujan yang memang sudah benar-benar reda, kami pun bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan kembali. Tapi baru aja merapikan barang-barang, tiba-tiba kakinya Fitri terasa kerah. Aduh. Kenapa yang? Aduh, kaki aku sakit, nggak bisa digerakin. Kerah otot itu harusnya tadi diselonjorin, ucap Yanto Jame. Gua pun dengan cekatannya mengambil balsem, kemudian memijat kaki si Fitri. Tapi baru aja gua ngurut kakinya yang sebelah kiri, tiba-tiba dia malah kesakitan dan memegang kaki sebelah kanannya. Aduh, yang kanan juga sakit. Ya lumpuh dah lu, celetuk mama. Bacot lu, seenak ayam McD, tegur Po Ipe. Gua pun terus mencoba memijat kakinya. Gimana, udah enakan? Tanya gua. Belum, masih sakit. Ya udahlah kita diriin tenda aja di mari, celetuk mama. Lu nggak dengar kata si bapak tadi? Kalau bisa jangan diriin tenda di mari. Iya kan alasannya karena puncaknya jauh dari sini. Lagian apalah arti puncak? Keselamatan dan kesehatan yang utama. Anjay banjay, bijak bener gue kayak Mario Bros. Mario Teguh buluk. Iya juga sih, kali ini gue sependapat sama si Sembako di. Sambung Po Ipe. Ya udah gas lah diriin tenda, sambung Yanto Jame.
Dan mau kagak mau, gua pun mengiyakan usulan mereka. Melihat keadaan cewek gua yang kagak memungkinkan, meski hati kecil gua menolak untuk ini. Sementara malam telah tiba, dua tenda pun sudah berdiri. Seperti biasa, Fitri satu tenda sama Po Ipe. Sementara gua, Mamat Yanto dan juga Ria berada di dalam tenda satunya. Sebelumnya gue sempat ngerawat Neng Boto Fitri di tenda sebelah, membalurinya dengan minyak urut dan sebagainya, juga membuatkannya minuman hangat, sampai gue mastiin dia benar-benar membaik. Anjay, suami siaga gue. Malam itu pukul 8 malam, keadaan tenda perempuan udah sepi bener. Fitri sama Po Ipe udah molok, karena gue panggil-panggil aja udah kagak nyaut. Sementara di dalam tenda pria, kami berempat masih memperdebatkan masalah tidur. Dikarenakan Mama tidurnya ngorok dan gak ada yang mau di samping dia. Ya elah, timbang ngorok baik lu pada ribet bener. Celetuk Mama. Bukan masalah entu, Mat. Kalau ngoroknya orang normal mah masih santai. Lah lu ngoroknya udah kayak busway, ada rem anginnya. Setelah melakukan home pimpa alaihum gambre untuk menentukan siapa yang ada di samping Mama, diputuskanlah Yanto Jamet karena dia yang kalah. Sementara malam kian larut, ketiga teman gua nih kayaknya udah pada molok. Kelihatan ngoroknya si Mamat yang udah mulai kedengeran. Saat itu gua masih kepikiran kata-kata si bapak tadi tentang kalau bisa jangan ngecamp di pos 2 ini. Masalahnya alasannya kurang bikin gua yakin. Ya kali cuma karena puncak masih jauh, tapi raut wajahnya seakan mengisyaratkan sesuatu. Menepis pikiran-pikiran buruk itu, gua pun mencoba memejamkan mata sembari membaca doa. Semoga kami selalu dalam lindungannya. Pagi pun telah tiba. Gua mulai membuka mata, tapi suasana pagi itu sedikit berbeda dari yang biasanya. Suasana di sekitar terkesan sepi, sunyi dan juga senyap. Suara-suara serangga hutan ataupun kicauan burung di pagi hari tak terdengar. Bahkan ngoroknya Mama pun kagak kedengeran. Meskipun saat itu gua melihat dia dan yang lainnya masih terlelap. Sembari mengerjapkan mata, gua membuka resleting pintu tenda. Sepertinya waktu sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Terlihat sinar yang masuk di celah-celah jendela tenda. Tapi betapa terkejutnya gua saat pintu tenda itu telah sepenuhnya terbuka. Loh, di mana ini? Ucap gua yang begitu heran. Karena pemandangan di depan sana bukanlah jalur pendakian, melainkan hutan yang benar-benar belantara. Sontak gua pun keluar tenda, mengecek kembali keadaan sekitar. Dan apa yang gue dapeti? Ternyata shelter di pos 2 ini telah lenyap, berganti dengan hutan dengan barisan pohon-pohon raksasa yang menjulang tinggi. Mungkin pohon-pohon di sini usianya sudah ratusan tahun. Terlihat dari akarnya yang menjalar begitu besar. Bukan hanya itu, batang-batang pohon tersebut pun ditumbuhi lumut, seakan sinar mentari tak mampu menembusnya. Ya, pos 2 tersebut yang hanya berupa sebuah shelter kini telah berubah menjadi hutan yang benar-benar belantara. Mat, Yan, bangun. Ngapa sih? Ganggu orang tidur baik lu. Mat, Yan, apaan sih? Ada bansos? Bansos pale lu kotak? Serius gua kagak bercanda. Shelternya kagak ada. Buset. Ini kita di mana, Di? Ucap Mamat yang terheran saat keluar tenda dan menatap ke sekeliling. Oh, Ipe, Pit, bangun Kenapa sih, Di? Ribut bener lu pagi-pagi. Sini. Loh, ini kita di mana? Shelternya mana? Ini siapa yang gotong tenda kita dah? Ucap mereka satu persatu saat melihat pemandangan di sekitar tenda yang telah berubah menjadi hutan belantara. Ini kita di mana sih? Gimana gue tahu? Mana nih pohon gede-gede bener lagi. Aku lapar. Masak mie dulu dah yuk.
Celetuk Mama saat yang lainnya tengah bingung dengan situasi saat ini. Benar juga kata si Mama, daripada mikirin yang aneh-aneh, mending makan dulu. Perut harus diisi supaya otak bisa lebih optimal untuk bekerja. Kami pun lekas membuat sarapan. Dengan sesekali gua masih celangak-celingu melihat keadaan sekitar. Kita harus pergi mana ini? Tanya gua. Udah makan dulu di, ntar aja dipikirinnya, ucap Mamat sembari ngebadok mie instan. Setelah semuanya beres, perut udah kenyang, alat pun telah dirapikan. Hanya tersisa 2 tenda yang masih kokoh berdiri. Sekarang gimana? Poipe pun sejenak nampak berpikir, karena di antara kami semua, dialah yang paling banyak pengalamannya, juga perihal menghadapi situasi-situasi genting seperti ini. Ya udah, kita beresin tenda. Setelah ini kita jalan aja ke arah sana. Tunjuknya ke arah semak yang tidak terlalu lebat. Karena di antara yang lain, semak itulah yang paling mungkin bisa dilalui. Setelah merapikan tenda, kami pun berjalan menuju semak tersebut. Kini, Poipe yang memimpin jalur. Kemudian Fitri, gua Yantoria, dan Mamat yang berada di urutan belakang. Kami terus menerobos semak tersebut, melewati akar-akar pohon yang melintang. Benar-benar hutan ini begitu rapat. Bahkan sinar mentari pun tak mampu menembus lebarnya hutan ini. Sampai pada suatu titik, kami mendengar seperti suara air. Lu pada dengar suara air? Dengar, Po. Kemungkinan itu adalah sungai. Kita ikuti aja arah sungai. Kita susuri. Pasti kita akan mencapai hilir. Karena sejauh apapun pergerakan air, pasti akan ke bawah. Tumben bener lu, Po, pinter. Celetuk Mama. Ye, gini-gini gua kuliah. Emangnya lu sekolahnya di pohon bambu? Dan setelah menerobos semak belukar yang mungkin tingginya hampir sepinggang orang dewasa, suara air tersebut pun semakin jelas. Dan tak lama, kami berjalan mengikuti sumber suara tersebut. Sampailah kami di sebuah tempat yang terdapat banyak bebatuan. Kemudian di depan sana, kami begitu terkejut sekaligus terpana, karena suara air yang kami dengar tadi bersumber dari air terjun yang begitu indah yang berada di hadapan kami saat ini. Tinggi air terjun ini kira-kira 10-15 meter, dan kami berada di dasarnya. Masya Allah, keren bener nih air terjun, gumam gua saat itu. Baru tahu gua kalau di Gunung Sumbing ada air terjunnya, ucap Yanto. Ya namanya juga gunung, pasti ada air terjunnya lah. Terus gimana ini kita? Kita ikuti aliran airnya aja, pasti bakal sampai di dasar nantinya. Dulu Po, gua mau nyebur dulu tuh di situ. Seger bener kayaknya airnya. Udah nanti aja sih, Mat. Yang penting kita harus balik dulu ke trek. Kita kan nggak tahu di sini tempat apa. Yaudah, yuk jalan. Kagak bisa banget lu lihat orang seneng. Kami pun berjalan mengikuti langkah Poipe, menyusuri aliran sungai ini di sampingnya. Tapi lagi-lagi, gua kagak ngedengar suara-suara serangga hutan. Hanya suara air yang terdengar yang mengalir. Sampai pada akhirnya, setelah lama kami berjalan, kami menjumpai sebuah rumah. Rumah di pinggiran sungai ini. Rumah ini nampak sederhana, berdindingkan kayu dan beratapkan daun kelapa kering. Rumah ini tidak terlalu besar. Di depannya terdapat pagar bambu, juga tanaman-tanaman hias seperti bunga. Dan baru aja kami tiba di depan rumah tersebut, tiba-tiba muncul seorang pria parubaya, mengenakan baju serba hitam dan memakai udeng di kepalanya, muncul dari sebalik pintu rumah. Assalamualaikum, Pak, ucap gua memberi salam. Namun bapak itu tidak menjawab. Ia hanya tersenyum, tapi tatapannya terlihat kosong. Kemudian pria parubaya itu menghampiri kami yang berdiri di depan pagar rumahnya. Kalian lebih baik pulang, ucapnya. Sebenarnya kami di mana, Pak? Kami kemarin bermalam di pos 2, tapi kami malah terbangun di tengah hutan belantara. Poipe pun menjelaskan,
kejadian yang kami alami kepada bapak tersebut. Kalian tahu, salah satu dari kalian ada yang tengah diincar, ucap pria parubaya tersebut. Namun tatapannya mengarah pada Fitri. Maksudnya, Pak? Sudahlah, susuri sungai ini. Nanti kalian akan bertemu dengan pemukiman. Segeralah bergegas sebelum hari gelap. Dan ingat, jika kalian bertemu dengan seseorang menawarkan mampir atau sejenisnya, tolaklah baik-baik, ucap orang itu dengan tatapan yang sulit diartikan. Kemudian kami pun lanjut berjalan menyusuri sungai ini, sampai kami kembali bertemu lagi dengan sebuah rumah hampir sama dengan yang sebelumnya. Tapi kali ini rumah ini sedikit lebih besar dan ada seorang wanita tua yang tengah berdiri di depan rumah tersebut. Kami pun berjalan mendekati rumah itu. Permisi, Nek, kami mau tanya, jalur pendakiannya di sebelah mana ya? Kami bingung. Saat kami tidur di pos 2, tiba-tiba kami sudah berada di sekitaran sini, ucap Po Ipe kepada nenek tersebut. Namun nenek itu malah tersenyum, kemudian mendekat ke arah Fitri. Wangimu harum, nah, ucap nenek itu. Maksudnya, Nek? Ucap gua yang bingung. Kemarilah, mampir ke rumah nenek. Kalian pasti lelah. Sambungnya yang seakan ia tahu kami terus berjalan dari pagi. Terima kasih, Nek. Kami hanya ingin kembali ke jalur pendakian dan turun ke bawah, ucap gua, karena teringat kata kakek tadi yang mengatakan jangan sesekali mampir. Ayolah Di, istirahat bentar. Capek bener gue dari tadi jalan mulu. Udah kayak sunggokong, ucap mama yang kemudian mengikuti nenek itu masuk ke dalam rumah. PA bener sini Mamat, kagak inget apa kata si kakek tadi. Melihat yang lainnya juga ikut masuk ke dalam rumah nenek, gua pun ikut masuk ke dalam rumah tersebut. Duduklah, nenek ambilkan makanan dulu ya, ucap nenek itu menyilahkan kami duduk di ruangan tamu yang tidak terlalu besar. Kursinya terbuat dari kayu dan terdengar decitan saat kami duduk di kursi tersebut. Kemudian si nenek kembali membawakan makanan sederhana namun begitu menggugah selera. Ada singkong rebus, ubi rebus, kacang-kacangan rebus dan juga pisang rebus. Minumnya pun hanya air teh tawa yang ditaruh di dalam sebuah kendi berukuran sedang yang terbuat dari tanah liat. Dengan begitu lahapnya Mamat memakan umbi-umbian tersebut, Po Ipe, Rian dan juga Fitri. Tapi tidak dengan Yanto Jame. Ia malah melirik gua dengan tatapan penuh dengan isyarat. Kayaknya si Yanto juga sadar dan ingat dengan perkataan si kakek tersebut. Gumam gua dalam hati. Kalian berdua tidak makan, ucap nenek itu pada gua sama Yanto. Enggak, Nek, saya belum lapar. Lagian juga masih panas. Nanti aja kalau sudah dingin, ucap gua menolak dengan hati-hati. Lu kagak mau Di? Gua habisin ya. Enak bener ini, ucap Mamat kayak tikus gua. Apa aja yang ada di situ di badok. Kemudian tiba-tiba Neng Fitri merasakan sakit di perutnya. Kamu kenapa? Nggak apa-apa yang masuk angin kayaknya. Kalian mau kembali, ucap nenek itu secara tiba-tiba. Iya, Nek, kami mau kembali ke jalur pendakian. Perjalanan kalian akan sangat panjang. Menginaplah dulu di sini. Hari sudah sore. Kalian bisa kemalaman kalau memaksa jalan sekarang. Memang ini di mana, Nek? Berapa lama lagi kami akan sampai kembali? Nenek itu pun tersenyum, kemudian duduk di sebelah gua. Kalian saat ini berada di lembah Gunung Sumbing, tempat yang jauh dari peradaban manusia.
Maksudnya, Nek? Untuk sampai ke desa di bawah sana, kalian harus menempuh perjalanan selama 15 kilo. Hah? Yang bener, Nek? Ya, bisa memakan waktu seharian. Kalian beristirahat dululah di sini. Besok pagi-pagi kalian bisa kembali berjalan. Dan tenaga kalian sudah pasti kembali fit. Nenek punya banyak makanan. Kalian tidak usah khawatir. Terima kasih, Nek, sebelumnya. Tapi udahlah, kita nginep aja semalam di mari. Kaki gua udah minta diselonjorin nih, celetuk Mamat kala itu. Mendengar penjelasan si nenek dengan menghitung-hitung jarak tempuh yang akan kami lalui nanti, rasanya ada benarnya juga perkataan si nenek. Lagi pula berjalan di malam hari, kami tak tahu bahayanya seperti apa di depan sana jika kami memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan ini. Kemudian diputuskanlah kami akan menginap di rumah nenek ini dan akan kembali berjalan esok pagi. Nenek itu pun kemudian menyediakan 2 kamar, satu untuk kami para pria dan satu untuk perempuan. Kamar ini berukuran tak terlalu besar, sekitar 3 kali 3 meter, dengan dipan yang juga terbuat dari kayu. Saat kami menaiki dipan tersebut pun kembali terdengar suara decita. Sementara hari sudah malam, entah jam berapa, gua ngelihat Mamat, Rian dan juga Yanto kayaknya udah pada molor, sedangkan gua masih waspada. Bagaimanapun juga, nenek ini orang asing dan gua belum mempercayai sepenuhnya nenek ini. Belum tidur kamu, Cuk? Ucap nenek itu yang tiba-tiba berada di balik gorden pintu kamar ini. Kamar ini tidak memiliki pintu, hanya terdapat sebuah gorden yang menutupi kamar ini. Terlihat dengan jelas bayangan si nenek di sebalik gorden tersebut. Tidurlah, jangan berpikir macam-macam, sambung nenek itu yang seakan tahu isi dalam pikiran gua. Gua pun kagak menjawab. Gua mencoba memejamkan mata, tapi kayaknya susah bener ini buat tidur. Lama gua mencoba memejamkan mata, sampai beberapa saat kemudian samar-samar gua mendengar suara kecipa, seperti suara seseorang yang lagi ngejilat es krim. Suaranya bersumber dari kamar sebelah, kamar yang ditempatin oleh Fitri dan juga Po Ipe. Karena penasaran, gua pun keluar kamar, kemudian perlahan berjalan ke kamar tersebut yang letaknya berhadapan sama kamar yang gua tempati. Dan dari balik bayangan gorden terlihat siluet makhluk besar. Rasa penasaran gua pun semakin memuncak. Dan saat gua ngebuka itu gorden kamar tersebut, astagfirullah, apa yang gua lihat? Sosok hitam besar berbulu terlihat tengah menjilati selangkangan Fitri. Woi! Mendengar teriakan gua, Fitri pun terbangun dari tidurnya, kemudian berteriak histeris melihat makhluk hitam besar itu yang tengah menjilati selangkangannya. Kenapa lu? Ucap Mamat ngebangunin gua. Kita di mana? Fitri mana? Di mana? Ya di dalam tenda lah, di pos 2. Ngapa sih lu? Udah kayak orang ngejar layangan aja, ngos-ngosan gitu. Dengan nafas yang memburu, gua pun langsung keluar tenda, kemudian melihat sekeliling. Ternyata ini adalah pos 2. Terlihat Fitri dan juga Po Ipe yang tengah memasak di depan tenda mereka. Astagfirullah, ternyata hanya mimpi. Balang sangit, kenapa lu? Ucap Mamat lagi. Kagak apa-apa, Mat. Saat itu gue pun tidak menceritakan mimpi gue pada mereka. Singkatnya, setelah masakan mata, kami makan bersama sembari membicarakan kelanjutan pendakian ini. Jadi gimana nih, Po? Kita lanjut ke puncak bawa-bawa nih barang? Apa tinggal aja di mari? Tanya Mamat ke Po Ipe. Tenda jangan tinggal di mari, Mat. Ini kan shelter. Kagak boleh sebenarnya ini kita di tenda begini.
Lah terus kita ke puncak bawa-bawa keril gitu. Mending kita turun aja deh. Ucap gua memotong obrol. Lah ngapa jadi turun sih di? Nanggung banget ini. Udah jauh-jauh kemari masa cuma sampai di pos 2. Iya bener di. Nanggung. Di atas bagus kayaknya. Kita bakal lewatin aliran air gitu. Ucap Yanto Jame. So tau lu, kayak yang pernah kemari aja. Gue mimpi semalam ngelihat air terjun cakep bener. Pengen mandi gue nanti. Sambung Yanto Jame. Hah? Si Jamet mimpi ngelihat air terjun? Kok sama mimpi gue ya? Apa dia juga ketemu sama kakek-kakek dan nginep di rumah nenek yang berubah jadi makhluk serem bener? Batin gue bertanya-tanya. Terus lu lihat apa lagi Met di mimpi lu? Tanya gue penasaran. Air terjun doang. Gue mandi di situ, seger banget. Terus di samping air terjun itu kayak ada rumah gitu. Tapi gue nggak ke situ. Jelas Yanto Jame. Mending kita turun aja dah ke gua. Karena perasaan gua saat itu udah kagak enak bener. Ya elah kuah soto. Ngapain sih lu kebelet bener pengen balik? Kerjaan kagak punya. Apa yang lu khawatirin? Kagak apa-apa. Perasaan gua kagak enak aja. Kasih kucing di kalau kagak enak. Udah yuk kita jalan. Tenda tinggal 5 hari aja udah. Yakin lu tenda tinggal aja? Iya udah gak apa-apa dah. Saat itu gua merhatiin Fitri. Kagak ada yang aneh sih dari dia. Kamu mau lanjut Neng? Tanya gua ke Neng Boto Fitri. Iya lanjut aja yang. Nanggung. Tapi kaki kamu udah mendingan? Alhamdulillah sih udah mendingan. Dan dengan berat hati gua pun menyetujui keputusan ini. Kami mulai berjalan sekitar pukul 7 pagi. Meninggalkan tenda dan keril di pos 2. Kami hanya membawa alat-alat yang dibutuhkan dan juga penting. Seperti handphone, dompet, air dan juga kompor untuk membuat kopi di atas sana. Selepas berjalan 10 menit dari pos 2, pemandangan langsung kebuka. Kami keluar dari rapatnya vegetasi. Warna hijau dari punggungan gunung ini langsung terlihat jelas. Juga view merbabu Merapi nampak jelas bersanding dari sini. Perasaan-perasaan buruk yang sempat terbersit tadi pun seketika buyar ketika melihat pemandangan yang menakjubkan ini. Beberapa kali kami melewati aliran air yang airnya begitu jernih. Gua pun sempat cuci muka di sana. Dan saat mulai berjalan menuju aliran air yang ketiga, kagak tahu dah, tiba-tiba kabut tebal banget. Bahkan jarak pandang kami begitu terbatas. Suasana mendadak berubah. Gimana nih? Nunggu kabut pergi dulu aja kali. Ngeri juga lewat aliran air kalau kabut begini. Takutnya salah nginjek kepleset jatuh. Iya nunggu aja dulu dah. Namun 5 menit kami menunggu. Kabut tak kunjung hilang. Malah semakin menebal. Tiba-tiba si Yanto Jamet berjalan ke depan. Udah ayo jalan gue yang duluan. Kalau diam begini dingin. Ucapnya sembari berjalan. Yakin lu Met? Yakin udah ayo. Kami mulai berjalan secara perlahan. Tapi sayup-sayup gua mendengar suara gamelan. Buset, siapa tuh yang main wayang golek? Celetuk mama tiba-tiba. Ternyata bukan cuma gua aja yang ngedenger, tapi semuanya denger. Dan saat mulai memasuki jalur aliran air, tiba-tiba si Yanto Jamet berkata, "Woi buru, di depan terang. Kabutnya cuma di situ aja. Gila, beneran ada air terjun di sini." Sontak kami pun buru-buru berjalan menghampiri Yanto Jamet. Dan bener aja, ketika melewati kabut dan mulai memasuki jalur aliran air, kami langsung terpana. Kami langsung disuguhkan pemandangan air terjun yang menawan. Sekilas gua perhatiin, ini air terjun kok mirip bener ya sama yang di mimpi gua. Perasaan gua pun langsung gak enak. Dulu Met dulu, ini beneran air terjun yang lu lihat di mimpi lu? Iya di, bener. Seketika Yanto Jamet pun langsung berlari ke area air terjun itu. Tapi dengan cekatannya gua menarik lengannya. Kenapa sih di? Ucap Yanto Jamet yang juga menengok ke arah gua. Bukan, lebih tepatnya ke arah belakang dengan ekspresi yang begitu aneh.
Lihat di ke belakang, tempatnya berubah, ucap Yanto Jamet bergemetar. Sontak kami semua pun serentak menengok ke belakang. Dan betapa terkejutnya kami. Saat itu, bukan lagi pemandangan jalur setapak yang kami lihat, tapi menjadi hutan dengan pohon-pohon besar, juga akar-akarnya yang menjala. Kabut pun saat itu sudah tak ada. Hanya pohon-pohon raksasa yang terlihat yang usianya mungkin sudah ratusan tahun. Kini, posisi kami berada di tengah-tengah antara hutan tersebut dan juga air terjun yang hanya dibatasi oleh rimbunya semak belukar. Ya, ini adalah tempat pertama kali gua terbangun di mimpi itu. Tiba-tiba terdengar suara teriakan seorang perempuan. Siapa tuh yang teriak? Fitri, Fitri kagak ada di. Ucap Poipe panik. Kemana dia, Po? Kagak tahu. Tadi mah ada di sebelah gua. Itu teriakannya. Ayo ke sana. Kami pun langsung bergegas menuju sumber teriakan tersebut. Suara teriakan itu bersumber dari arah air terjun. Astagfirullah, Pit. Ucap gua yang melihat Fitri lagi kelelep di bawah air terjun. Jadi air terjun ini memiliki ketinggian kurang lebih 10-15 meter dan terdapat seperti kolam di bawahnya yang mungkin kedalamannya sampai 3 meter. Karena gua kagak bisa berenang, si Yanto Jamet dengan sigapnya langsung menolong si Fitri. Singkatnya, Jamet berhasil nyelamatin Fitri dan langsung dibawa ke pinggiran kolam tersebut. Kamu gak apa-apa, Neng? Fitri masih berusaha mengatur nafasnya. Dan setelah keadaannya cukup membaik, sembari mengeluarkan kompor dan memasak air teh hangat, Fitri diberi minum. Kemudian kami langsung menginterogasinya. Kenapa dia tiba-tiba bisa kelelep di sono? Kok bisa sih kamu tiba-tiba di sana? Nggak tahu ya. Awalnya pas ngeliat hutan itu aku ngerasa gerah banget. Terus makin panas. Dan gak lama kayak ada dorongan gitu yang narik aku buat nyebur ke kolam itu. Sadar-sadar aku udah mau tenggelam. Astagfirullah. Ya udah minum dulu nih. Gimana ini, Po? Ini kita di mana? Jalur pendakiannya juga udah gak ada. Tenang dulu, jangan mikir yang aneh-aneh. Kita harus pakai kepala dingin ngadepin yang beginian, ucap Po Ipe menenangkan. Saat itu gue pun langsung nyeritain mimpi gue semalam. Dari terbangun di tengah hutan rimba, ngeliat air terjun ini, sampai bermalam di rumah nenek yang tiba-tiba berubah menjadi makhluk yang mengerikan. Tapi saat gue lagi ceritain mimpi gue, tiba-tiba ada suara tertawa dari arah belakang. Sampai juga kalian di sini. Sontak kami pun langsung menengok ke arah sumber suara tersebut. Dan ternyata itu adalah seorang nenek tua. Namun berbeda sama yang gue lihat di mimpi gue. Kemarilah, ikut nenek ke rumah. Bawa anak itu beristirahat. Nenek siapa? Lalu kami berada di mana saat ini? Saya. Ayo ikut nenek. Gua pun dengan tegas langsung menolaknya, karena gua takut kejadian di mimpi itu terulang kembali. Tapi mendengar penolakan gua, nenek itu pun tiba-tiba marah. Kalian tidak akan bisa keluar dari tempat ini. Saya suka dengan anak itu. Dia begitu wangi, ucapnya sembari menunjuk Fitri. Kemudian tiba-tiba nenek itu pun berubah menjadi makhluk yang mengerikan. Tubuhnya menjadi besar 3 kali lipat dari sebelumnya. Wajahnya pun hancur, memiliki 1 tanduk di kepalanya. Serahkan anak itu, maka kalian akan selamat. Ucapnya sembari mendekat ke arah kami dengan suara tawa yang mengerikan. Sontak kami pun berlari menghindari sosok itu. Berlari tak tentu arah, memasuki semak belukar, menjauhi sosok itu, kemudian masuk ke hutan belantara. Kami berlari tak tentu arah,
terus menerobos masuk semak yang semakin dalam semakin tebal rimbunnya semak. Makhluk apa sih itu? Tanya Yanto Jamet dengan nafas yang ngos-ngosan. Ah udah, leluwe kali, jawab Mama. Kemudian tiba-tiba dari arah semak-semak di belakang sana ada sebuah pergerakan yang semakin lama semakin mendekati kami. Ayo lewat sini, ucap gua mengkomandoi semuanya. Kami pun terus berlari dan berlari tak tahu arah. Sosok menyeramkan itu memang sudah tak terlihat, tapi suara tertawanya masih terdengar, seakan menggema di udara. Lama kami menyusuri hutan ini yang seperti tak ada ujungnya, sampai kami tiba di sebuah dataran yang tidak ditumbuhi oleh semak-semak, tapi masih di tengah-tengah hutan. Kemudian samar-samar hidung gua mencium bau kemenyak. Bau apaan nih? Bau bangke, ucap Mama. Bau melati ini mah, ucap Po Ipe. Bau bunga Kamboja ini, ucap Ria. Entah kenapa kami mencium bau yang berbeda-beda, tapi hanya Fitri dan Yanto Jamet yang kagak ngasih jawaban. Mungkin mereka emang kagak nyium bau apa-apa. Lama kami berhenti di tempat itu, sampai akhirnya kami kembali berjalan. Kami kembali berjalan menyusuri jalan setapak yang di kiri kanannya terdapat semak-semak yang tingginya sedada orang dewasa. Lama kami berjalan menyusuri jalan tersebut sembari terus berdoa dan berharap dapat menemukan jalan keluarnya. Sampai sayup-sayup di depan sana kami mendengar suara riuh, suara orang-orang yang seperti berbincang satu dengan yang lainnya. Seperti ada sebuah harapan yang timbul. Kami pun begitu bersemangat melewati jalur ini. Sampai habis jalur setapak ini, kami diperlihatkan pemandangan yang tak biasa. Banyak sekali orang-orang yang berlalu lalang. Terdapat bangunan-bangunan kecil yang terbuat dari anyaman bambu, seperti sebuah lapak. Tempat apa ini? Kayak sebuah pasar. Aneh. Orang-orang di sini pun seakan sibuk dengan urusannya masing-masing. Yang pria memakai pakaian serba hitam dengan ikat kepala tanpa alas kaki, sementara yang perempuannya memakai kebaya. Rambutnya disanggul rapi, mirip suasana tempo dulu. Tapi baru aja kami menyaksikan pemandangan tersebut, tiba-tiba dari arah belakang sana ada seseorang yang mengejutkan kami. Jangan ke sana. Sontak kami semua pun berbalik badan. Terlihat pria parubaya menggunakan kain jari dengan rokok cerutu di tangannya. Jangan ke sana jika kalian mau selamat. Iya kek. Kami di mana sebenarnya kek? Di mana jalur pendakiannya? Susuri jalan setapak ini sampai bertemu tanah lapang. Kemudian berjalanlah ke arah barat. Perhatikan dan jangan sesekali kalian menoleh ke belakang sebelum kalian sampai di tanah lapang, ucap pria parubaya tersebut. Ayo cepat. Baik kek. Kami pun segera berjalan melewatinya, kemudian berjalan kembali menyusuri jalan setapak ini. Namun ada sesuatu yang tercium saat melewati tubuh kakek ini. Ya, ini wangi yang gue cium sebelumnya. Wangi kemenyak. Apa wangi itu berasal dari kakek tersebut? Tapi kenapa wanginya berbeda-beda dengan yang lain cium? Entahlah. Kami terus berjalan menyusuri jalan setapak ini. Tapi saat itu gue mulai penasaran dengan keadaan belakang. Kenapa gak boleh nengok ke arah belakang? Dan kebetulan saat itu posisi gue ada di barisan paling belakang. Dan karena rasa yang benar-benar penasaran, gua pun menengok ke belakang. Astagfirullahaladzim. Ternyata tempat yang kami lihat sebelumnya itu adalah sebuah jurang. Entah bagaimana nasib kami kalau kami berjalan ke sana. Singkatnya kami kembali tiba di sebuah tanah yang cukup lapang. Kemudian segera mencari arah barat.
Kemana ini kita? Ke arah barat, sesuai perintah kakek tadi. Iya, tapi baratnya di mana? Matahari kagak kelihatan, mendung gini. Udah kayak sungguh kong aja kita disuruh ke barat. Celetuk mama. Poipe pun mulai mengamati pohon-pohon di mari. Ilmu dari pengalamannya. Katanya batang pohon yang ditumbuhi lumut itu menandakan arah barat, sedangkan sisi yang tadi tumbuhi lumut itu adalah arah timur. Kemudian kami pun berjalan mengikuti arah barat sesuai dari lumut-lumut yang menempel di sisi pohon tersebut. Lama kami berjalan, tiba-tiba kembali terdengar suara tertawa yang menggelegar. Sundel bolong, dia lagi, celetuk mama. Ayo cepat. Kami pun terus berjalan sampai berjam-jam lamanya. Sementara langit sudah terlihat meredup. Sebisa mungkin sebelum gelap, kami harus sudah keluar dari tempat ini. Karena kami tak membawa satupun penerangan. Semuanya ditinggalkan di tenda. Dan dalam keputusasaan, tiba-tiba kami mendengar suara-suara orang yang mengobrol. Kami terus mengikuti sumber suara tersebut sampai tiba-tiba kabut tebal datang. Kami pun saling berpegangan satu sama lain sembari terus berjalan mengikuti suara-suara tersebut. Sampai akhirnya tibalah kami di sebuah semak, dan perlahan kabut itu pun mulai menghilang. Dan betapa bahagianya kami menemukan jalur pendakian. Gua pun memperhatikan secara seksama. Ini tempat kayaknya pernah gue lewatin. Dan setelah keluar dari rimbunnya semak tersebut, kami mulai memasuki jalur pendakian. Ternyata ini adalah jalur sebelum ke pos 2. Ya, gua ingat bener, di depan sono adalah pos 2. Kami pun berjalan naik sedikit. Kemudian bertemulah kami dengan orang-orang yang mengobrol di sebuah shelter. Dan terdapat 2 tenda di sana. Ya, itu adalah pos 2. Alhamdulillah ya Allah. Rasa haru dan bahagia pun bercampur aduk menjadi satu. Tapi anehnya, keadaan saat ini masih terang. Padahal sebelum kabut tebal datang, hari sudah hampir gelap. Jam berapa sekarang, Po? Tanya gua ke Po IP. Buset, baru jam 8 di. Hah? Perasaan kita nyasar udah jauh banget. Tapi gak nyampe 1 jam. Sungguh di luar nalar. Orang-orang di sana pun menyapa kami. Kalian TikTok, Mas? Enggak, Mas. Lah, aku gak bawa apa-apa. Itu tenda saya. Loh, kok dari bawah sampean? Habis buang air besar, Mas, tadi di bawah situ di semak-semak. Ucap gua pura-pura. Rame banget buang air besar, Mas. Iya, sekalian bikin konten tutorial boker di gunung. Ucap Mamat Al-Katiri. Dan akhirnya kami pun bisa bernafas lega. Setelah memasak dan beristirahat, kami memutuskan untuk turun. Singkatnya, sampailah kami di base camp pukul 2 siang. Dan karena jatah cuti yang lainnya masih beberapa hari ke depan, akhirnya kami mutusin buat mencari penginapan di sekitar, sekaligus menikmati keindahan desa Butuh Kaliangkri. Kami bermalam di salah satu rumah warga, karena kebetulan homestay di sekitaran sini lagi penuh. Sebut saja namanya Pak Kusno, pemilik rumah yang kami tumpangi. Beliau adalah penduduk asli dusun Butuh Kaliangkri. Gimana kemarin? Puncaknya bagus gak? Tanya Pak Kusno saat kami sedang asik ngopi di ruangan tengah rumahnya. Boro-boro puncak, Pak. Kami cuma sampai pos 2. Lo bisa aja, Masnya. Kenapa emangnya? Teman kami ada yang keram kakinya, Pak. Jadi terpaksa ngecamp di pos 2. Kalian ngecamp di pos 2? Ucap Pak Kusno dengan wajah yang serius. Iya, Pak. Kenapa memang? Memang gak di briefing sama petugas base campnya, Mas? Jangan diriin tenda di pos 2. Enggak, Pak. Kenapa, Pak, memangnya? Kami semua pun menjadi penasaran, karena wajah Pak Kusno terlihat begitu serius. Apa yang terjadi sama kalian? Ucap beliau seakan tahu telah terjadi sesuatu kepada kami.
Kemudian kami pun menceritakan pengalaman aneh kami kepada Pak Kusno, sampai sosok nenek yang berubah menjadi makhluk yang menyeramkan. Bersyukurlah kalian gak kenapa-napa. Kenapa sih Pak memangnya? Sembari menyalakan rokok, Pak Kusno mulai bercerita. Jadi di samping pos 2 itu, dulunya ada seorang wanita parubaya yang meninggal di sana. Penyebabnya sampai sekarang belum pasti. Banyak yang berpendapat bahwa seorang wanita parubaya itu melakukan sebuah ritual yang entah saya juga tidak begitu paham, sampai nyawanya yang menjadi korban. Banyak kejadian pendaki diganggu di pos 2 mas. Dia adalah Mbak, warga asli desa Butuh Kaliangkri. Jelas Pak Kusno sembari mengepulkan asap rokoknya ke udara. Ya sudah ndak apa-apa, sing penting kalian selamat. Selesai berbincang dengan Pak Kusno, karena malam yang juga semakin larut, beliau pun pamit masuk ke kamarnya. Kami pun hanya saling pandang dan terdiam. Kemudian saat itu, Neng Boto Fitri baru bercerita kalau saat malam di pos 2 ia mengalami datang bula. Tapi dia kagak mau cerita, takut pendakian ini kagak dilanjuti. Elah, lu cerita apa kagak juga. Nyatanya kita juga kagak sampai puncak. Emang 11-12 sama lakinya, apa-apa kagak pernah mau ngomong. Kini semuanya semakin jelas. Ternyata wangi dari darah Neng Boto Fitri penyebab semua kejadian ini. Kemudian Yanto Jamet mengatakan kalau sosok pria parubaya yang kami jumpai dan menyelamatkan kami adalah sosok leluhurnya, yang juga pernah menyelamatkannya saat dibawa ke alam lain di Gunung Salak. Dan kemudian kenapa bapak yang bertemu kami di pos 2 menatap Yanto aneh saat itu? Karena Yanto Jamet masih mempunyai niatan mencari batu permata di gunung ini. Lihat nih, gue dapat batu cakep banget pas di sekitaran air terjun, ucap Yanto Jamet, membuat kami semua melongo. Ngadi-ngadi bae lu huluk Jawa, masih begitu lu ternyata. Tapi saat Yanto Jamet mengeluarkan benda itu dari dalam sakunya, ternyata hanya sebuah batu koral biasa. Itu mah batu buat nyambit anjing, Met. Loh kok beda ya? Perasaan tadi batu permata deh. Kebangetan plongo emang dah lu. Singkatnya, setelah bermalam di rumah Pak Kusno, pagi pukul 6 lebih, kami semua sudah terbangun. Kemudian menikmati pemandangan indah desa Butuh Kaliangkri. Sampai Mas Sobari, saudara Yanto Jamet kembali menjemput kami. Pastinya setelah ditelepon oleh Jamet. Kami pun pulang meninggalkan Nepal Van Java, juga Gunung Sumbi, dengan segala misterinya.